Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Rifani dari Teknik Elektro kelas 4B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi di dalam Al-Qur'an bersama teman kelompok saya, Nasrul Amin. Sudah diketahui secara umum, ilmu-ilmu sosial menjelaskan gejala-gejala di dunia sosial. Studi agama dan sosiologi juga menyangkut hal-hal yang demikian. Agama berusaha menafsirkan apa penjelasan teks tentang kehidupan masyarakat. Sosiologi berusaha menafsirkan apa penjelasan dunia sosial tentang kehidupan sosial. Keduanya bertemu pada asumsi bahwa upaya penafsiran tidak akan lepas dari bagaimana budaya membentuk cara pandang. Tujuan dari materi ini adalah peningkatan mahasiswa untuk melihat dan memandang dan agama dari dimensi sosiologi. Agama tidak semata dilihat sebagai doktrin dan sistem keyakinan, tetapi juga sebagai suatu konstruksi sosial. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu membedakan agama sebagai ajaran moral dan sistem keyakinan, dan agama sebagai konstruksi sosial, serta membentuk mahasiswa sebagai pribadi yang mampu berpikir ilmiah, empiris, dan analisis, serta memahami dan menjelaskan perilaku penganut agama terhadap agama dan masyarakat, serta mampu menggunakan salah satu teori dalam sosiologi untuk memahami teks Al-Quran dan hadis yang terkait dengan agama dan masyarakat. Sosiologi. Secara kebahasaan, sosiologi terdiri dari dua suku kata, socio dan logi. Socio dari bahasa Latin socius yang berarti kawan atau persahabatan, dan logi berasal dari kata Yunani yang berarti kajian atau studi. Secara literal bisa dimaknai dengan kajian atas proses persahabatan. Sedang salah satu definisi sosiologi adalah sebagai ilmu masyarakat yang mempelajari tentang struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan sosial antara unsur-unsur sosial pokok seperti kaidah sosial, kelompok-kelompok, dan lapisan sosial. Sosiologi juga mempelajari proses sosial, yaitu pengaruh timbal balik antara pembagi segi kehidupan bersama. Masyarakat dalam sosiologi. Tiga unsur yang bisa ditempelkan istilah masyarakat dalam sejumlah kondisi, yaitu: 1. Masyarakat dapat dianggap sebagai sekumpulan orang dengan struktur sosial tertentu. Jika struktur itu tidak ada, maka masyarakat tersebut dianggap bukan masyarakat. Sebuah masyarakat biasanya memiliki rasa atau semangat komunitas. Aktivitas keseharian masyarakat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syarkata, yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah society, yaitu pengertiannya mencangkup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Masyarakat sebagai objek sosiologi menunjukkan pada sekumpulan manusia yang sudah lama hidup bersama dan menciptakan berbagai nilai dan norma untuk mengatur kehidupannya. Agama antara idealitas Al-Quran dan realitas masyarakat. Agama sebagai pedoman itu memiliki fungsi meliputi fungsi dua, yaitu fungsi edukasi, fungsi selamat, fungsi sosial, fungsi penumpakan dan fungsi fungsi kreatif, fungsi menjadi pelita sebagai pemeluknya, memberikan pelajaran tentang kebaikan dalam kehidupan. Tujuan menjadi penganut agama dalam mendapatkan keterangan tentang hati dan jiwa. Kecenderungan untuk mendapatkan hal tersebut adalah mengalami kesulitan. Halnya itu mengakibat pengaruh masyarakat yang beragam. Perbedaan dalam beragam tersebut bukanlah penghalang untuk mewujudkan ketentraman, kesejahteraan sosial. Al-Quran dan pembentuk budaya. Secara istilah, kebudayaan adalah teknologi yang lebih khusus dan lebih banyak dipelajari oleh antropologi. Istilah kebudayaan tersebut adalah fiksi masyarakat, sedangkan objek dari sosiologi adalah kelompok orang hidup bersama dalam satu masyarakat. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak dibudayakan, dan sebaliknya tak ada budaya tanpa masyarakat sebagai pendukungnya. Next, konsep Al-Quran tentang manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk pilihan. Penciptanya adalah hasil kolaborasi jasmani dan rohani.
Di antara kemuliaan yang pada diri manusia adalah tatkala Allah menjadi sebagai khalifah di muka bumi. Konsep ta'aruf dalam Al-Quran merupakan salah satu konsep interaksi sosial dan sosialisasi yang merupakan dasar terciptanya hubungan antar manusia. Konsep masyarakat dalam Al-Quran yaitu pembicaraan mengenai istilah masyarakat dalam kitab suci Al-Quran secara umum berhubungan dengan lintas komunitas dan keagamaan seperti agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Umat adalah suatu masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang tertib mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kaum merujuk kepada komunitas yang mencerminkan perpecahan dan tarik-menarik antara kebenaran dan kafirun. Apabila sebagai pluralitas masyarakat yang paling mengenal dan berbagai dalam berbagai kebudayaan yang dilandaskan ajaran agama. Pendekatan sosiologi terhadap ayat-ayat itu tentang masyarakat baik dari segi teori, integras maupun konflik mampu menjelaskan terbentuknya suatu perekat umat dan sebaiknya terkotaknya suatu kaum dalam berbagai kepentingan saat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.